Yosa, kembali lagi di Kako ini, mate. Dan ya, seperti yang kita ketahui bersama, manga One Piece chapter 1071 telah muncul lebih cepat dari jadwal resmi yang pada seharusnya. Dan daripada chapter kali ini, tentunya banyak hal yang menarik di dalamnya. Ya, pada chapter yang berjudul A Hero's Offensive, di awal scene-nya, kita dikejutkan dengan sosok Kuma yang kembali muncul di dekat area Marijoa di sana, di mana lebih tepatnya berada di sekitar pelabuhan yang ada di dekat Redland. Tentunya kemunculan Kuma tersebut di sana menjadi suatu tanda tanya yang cukup besar. Kenapa dia balik lagi ke sana? Padahal Sabo sudah capek-capek membawanya keluar dan melawan beberapa admiral di sana. Kan kocak ya? Sama kocaknya kayak Luffy capek-capek bebasi Ace, taunya jadi donat. Tetapi daripada itu, menurut Mimin ya, dengan munculnya Kuma di Marijos kembali, ini akan menjelaskan hal yang menarik di dalamnya, yaitu ada misi yang belum selesai. Yap, satu-satunya pradugaan daripada Mimin yang paling masuk akal, dan mungkin kalian juga memikirkannya, ada suatu misi yang belum diselesaikan Kuma pada saat ini, sehingga dirinya ngebut kembali ke Marijoa. Dan statement ini didukung pada dialog di scene itu, di mana ada salah satu NPC di pelabuhan itu ya yang melihat Kuma dan berkomentar kalau entah apa program yang tengah dijalankan oleh Kuma di saat itu. Selain daripada itu, jika kita lihat seorang Kuma sendiri sejauh ini, pada dasarnya seorang Kuma telah ditanami semacam chip atau program yang membuat dirinya harus menyelesaikan suatu misi sampai selesai apapun yang terjadi. Dan statement itu pernah disampaikan oleh Franky pada waktu itu, di mana tepat kejadian itu pernah terjadi pada saat time skip, di mana dia atau Kuma diberikan suatu misi entah dari siapa untuk melindungi Sanigo hingga salah satu daripada Mugiwara Ichimi tiba, dan itu tak peduli seberapa lama dan seberapa hancur tubuh Kuma itu sendiri. Pokoknya misinya harus selesai dan selesai. Jadi dengan landasan-landasan poin tersebut, tentunya kita akan tahu jawabannya kenapa Kuma kabur daripada Kamabaka dengan kondisi yang ringsek begitu, dan juga kenapa dia kembali ke Marijoa. Itu karena kemungkinannya ada misi yang belum selesai yang dilakukan Kuma sampai detik ini di Marijoa. Dan sekarang pertanyaannya adalah, misi apa yang belum selesai daripada seorang Kuma atau Bartolomeo Kuma di Marijoa ini? Dan jika kalian juga bertanya-tanya, sama Mimin pun juga bertanya-tanya. Dan daripada tanya-tanya itu, ada beberapa kemungkinan tentang misi daripada Kuma yang belum selesai di Marijoa. Dan pertama, ini terkait kejadian yang terjadi di Marijoa baru-baru ini soal Raja Cobra. Iya, beberapa chapter yang lalu dijelaskan dengan jelas kalau insiden yang sangat membuat shock rakyat Alabasta dalam suatu koran itu adalah insiden yang terjadi di Marijoa, matinya raja mereka, yaitu Raja Cobra, serta hilangnya Vivi menurut intel daripada Angkatan Laut. Lalu, apa hubungannya dengan Kuma? Untuk saat ini jelas tidak ada. Tetapi yang jadi faktor yang patut diperhatikannya adalah sebelum Kuma cabut daripada Kamabaka, Dragon sempat meminta Kuma untuk menjelaskan yang dia lihat selama ini di Marijoa. Dan pastinya kejadian yang dipertanyakan oleh Dragon itu adalah soal insiden Raja Cobra yang rumornya berkaitan dengan Sabo dalam suatu koran. Jadi pastinya secara dasarnya Kuma memiliki suatu hal dengan insiden itu. Oleh karena itu, Dragon bertanya-tanya kepadanya. Dan sekarang pertanyaan utamanya, apakah Kuma memiliki misi terkait insiden itu? Apakah Kuma mendapatkan suatu misi dadakan dari Sabo untuk melindungi Vivi, namun dia gagal dan mencoba kembali ke Marijoa untuk melanjutkan misinya itu? Yang mana kebetulannya Vivi pun pada saat ini telah hilang menurut intel daripada Angkatan Laut. Namun jika misi Kuma tidak terkait dengan insiden Raja Cobra, kemungkinan keduanya soal misi Kuma kembali ke Marijoa tentunya tak lain dan tak bukannya ini merupakan rencana daripada Vegapunk.
Karena entah bagaimana mengatakannya, pada chapter kali ini Vegapunk jelas mengatakan punya suatu alasan tersendiri terkait nasib Kuma yang saat ini ketika berbicara dengan Bone. Hal itu tentunya menjadi hal yang cukup patut diperhatikan. Apakah program yang ditanamkan pada Kuma sedari awal sudah direncanakan oleh Vegapunk yang akan bekerja secara otomatis ketika status Vegapunk resmi menjadi musuh daripada World Government seperti yang terjadi pada saat ini. Dan apakah Vegapunk tega? Mungkin karena dengan melihat yang terjadi kepada Sesshomaru aja tidak menutup kemungkinan kalau Vegapunk juga melakukan hal itu kepada Kuma. Demi apa? Demi melindungi dirinya sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian? Kemungkinan pertamakah atau yang kedua, atau mungkin kalian memiliki kemungkinan lainnya? Kemudian berbicara soal Vegapunk pada chapter kali ini bersama para satelitnya berniat kabur dan menuju kapal Sanigo sembari situasinya mulai rumit. Dan karena situasi tersebut ditambah Sesshomaru yang malang telah kenok, di satu sisi Pythagoras menyarankan kepada Vegapunk untuk memanggil salah satu sekutu lainnya yang berada di pulau ini. Dan entah siapa yang dimaksud oleh Pythagoras tersebut, apakah dia karakter baru ataukah karakter lama. Tetapi menurut Edison, sekutu tersebut adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal untuk bersembunyi jika mereka juga diawasi oleh World Government. Tentunya dengan begitu akan menjadi suatu resiko memanggilnya menurut Edison. Tetapi Vegapunk tetap menelponnya untuk meminta bantuan, dan ya, terlihat ada sesosok di balik Denden Mushi yang merespon sangat senang dan sudah menunggu perintah daripada Vegapunk tersebut. Nah, siapakah sekutu lain daripada Vegapunk ini dan berpotensi menjadi sosok yang diawasi oleh World Government? Dan ya, entah siapa dia, tetapi tujuannya jelas untuk menangani situasi yang mulai rumit di Pulau Egghead ini. Karena di sisi lainnya, CP0 sudah mulai membegal seluruh jalur keluar daripada Pulau Egghead. Sementara itu, secara tiba-tibanya tanpa diketahui, penghalang dom yang memisahkan lantai bawah dan lantai atas di Egghead tiba-tiba non-aktif. Yang mana itu yang membuat CP0 berluasa naik ke atas tanpa adanya suatu penghalangan seperti sebelumnya. Walaupun pada awalnya ya, Lucy daripada pihak CP0 meragukan kejadian itu dan menganggap kalau itu adalah suatu jebakan. Tetapi Kaku yang sangat semangat terobos aja lah, langsung terbang dan berhasil memasuki area itu sebelum pihak Vegapunk berhasil memperbaikinya kembali. Yang mana tentunya itu membuat situasi tersebut makin parah yang sudah terjadi pada saat ini. Apalagi salah satu akses daripada para Vegapunk untuk keluar pulau yaitu Sanigo telah ditemukan oleh CP0 dan berusaha dihancurkannya oleh Kaku di sana. Namun Kaku tidak tahu kalau di kapal itu ada harimau yang sedang tertidur, dan Kaku dengan tekniknya untuk menghancurkan Sanigo berhasil membangunkan harimau itu. Dan ya, Roronoa-Zoro adalah orang yang menghalangi Kaku dalam percobaannya menghancurkan kapal Sanigo. Dan dengan begitu pula terjadilah pertarungan antara Kaku dan juga Zoro. Dan ya, siapakah yang akan menang di sini menurut kalian? Nah, selain yang menghebohkannya yang terjadi di Egghead, di dekat Egghead sendiri, di markas Marine G14, Garp datang bersama armadanya menjemput Helmeppo untuk segera pergi ke Pulau Hachinosu dan memberikan suatu pelajaran ke bajak laut Kurohige dan berniat untuk menyelamatkan Koby. Sementara itu di tempat lainnya dijelaskan kalau bajak laut Kid berada di depan Pulau Elbaf dan mereka semua berniat memasuki pulau tersebut. Apakah mereka ini memang berniat mencari Jaguar di Seoul? Iya, bagaimana menurut kalian? Iya, chapter yang sangat-sangat wow. Dan bagaimana menurut kalian pada chapter kali ini? Dan ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yose.